Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Rahmadani dengan topik keahlian energi dan usaha. Kenalkan, nama saya Rizka Agnesia Manda dengan NPM 074 dengan topik keahlian bunyi. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan tentang energi dan usaha, yang dimana pengertian energi sendiri ialah kemampuan suatu benda untuk melakukan usaha. Sedangkan macam-macam dari energi itu ada 4. Yang pertama energi kinetik, yang dimana energi ini dimiliki oleh karena kelajuannya. Besar energi kinetik dapat dihitung dengan EK sama dengan 1/2 mv kuadrat, yang dimana EK sendiri ialah energi kinetik, yang satuannya joule, M sama dengan massa benda dengan satuan kilogram, V sama dengan kecepatan benda dengan m/s. Yang kedua energi potensial, yang dimiliki karena suatu benda, kedudukan atau posisinya, yang dapat dihitung dengan EP sama dengan mgh, yang dimana EP sendiri ialah energi potensial dengan satuan joule, M sama dengan massa dengan satuan tadi kilogram, dengan G percepatan gravitasi, H ketinggian terhadap acuan, yang satuannya M. Yang ketiga energi potensial pegas, energi yang tersimpan dalam suatu pegas, yang mana rumusnya W sama dengan delta EP sama dengan 1/2 kali F kali delta X sama dengan 1/2 kali K kali delta X kuadrat. Yang keempat energi mekanik, merupakan penjumlahan energi kinetik dan energi potensial, yang dimana rumusnya EM sama dengan EK tambah EP. Baiklah, yang kedua usaha. Usaha ialah energi yang dipindahkan dari suatu benda ke benda yang lain. Contoh dari usaha yaitu seperti kita mendorong mobil, terus kita memindahkan batu bata, dan masih banyak contohnya yang lain. Terus bentuk-bentuk energi. Bentuk-bentuk energi ini ada 10. Yang pertama energi kimia, yang kedua energi kinetik, yang ketiga energi listrik, energi kalor, energi bunyi, energi otot, energi potensial, energi biogas, yang ke-9 energi nuklir, yang ke-10 energi cahaya. Nah, di sini sumber-sumber energi ini dibagi menjadi 2, sumber energi yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Contohnya yang dapat diperbarui ialah bahan bakar minyak, batu bara, dan gas alam. Sumber energi yang dapat diperbarui yaitu angin, air, matahari, dan pasang surut air laut. Hukum kekekalan energi yaitu bahwa energi tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan. Rumusnya tadi EM sama dengan EK tambah EP. Ini saya akan berbagi keahlian dengan topik bunyi, di mana bunyi itu merupakan suatu energi. Bunyi ini merupakan gelombang longitudinal yang merambat secara perapatan dan peregangan. Bunyi ini dapat merambat atau terbentuk oleh partikel zat perantara serta ditimbulkan oleh sumber bunyi yang mengalami getaran. Nah, jenis-jenis bunyi terdiri dari 3. Yang pertama bunyi infrasonik, yang kedua bunyi audiosonik, yang ketiga bunyi ultrasonik. Di mana bunyi infrasonik ini merupakan jenis suara yang memiliki frekuensi di bawah 20 Hz. Bunyi ini bisa didengar oleh hewan-hewan, jadi bunyi suara kucing, yang bisa didengar oleh kucing, anjing gitu. Nah, kalau bunyi audiosonik merupakan satu-satunya bunyi yang bisa didengar oleh manusia. Bunyi ini memiliki frekuensi dari 20 Hz sampai 20.000 Hz. Nah, bunyi yang ketiga yaitu bunyi ultrasonik. Bunyi ultrasonik ini adalah bunyi dengan frekuensi tertinggi, di mana memiliki frekuensi di atas 20 Hz dan hanya bisa didengar oleh hewan-hewan seperti kelelawar, paus, dan lain sebagainya. Sifat-sifat bunyi. Sifat bunyi yang pertama yaitu dapat merambat melalui medium. Medium ini seperti medium zat padat, medium zat cair, dan medium zat gas. Yang kedua, bunyi dapat dibiaskan.
Bunyi dapat dibiaskan disebabkan oleh suara yang dihasilkan tidak sekeras apa yang kita dengar. Nah, misal bunyi suara petir terdengar lebih keras daripada suara petir terdengar lebih keras di malam hari daripada di siang hari. Itu dapat dibiaskan. Juga tergantung oleh suhu. Yang kedua, bunyi dapat dipantulkan. Bunyi dapat dipantulkan ini seperti kita bersuara di ruang-ruang yang kedap udara, seperti gua gitu. Terus seperti di apa namanya itu, bioskop. Tuh. Yang keempat, bunyi dapat mengalami pelenturan. Bunyi dapat mengalami kelenturan ini bisa kita disebut difraksi. Dimana contohnya ketika kita mendengar suara sepeda motor atau mobil yang ada di tikungan jalan. Yang selanjutnya, perambatan bunyi. Seperti yang saya jelaskan tadi, perambatan bunyi ini bisa melalui benda padat, benda cair, dan benda gas. Penerapan bunyi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, penerapan bunyi dalam kehidupan sehari-hari ini bisa kita mengukur kedalaman laut, ini penerapan pada bidang kedokteran, mengukur lokasi keretakan pada logam. Yang selanjutnya itu frekuensi. Frekuensi ini merupakan jumlah getaran yang mampu menghasilkan dalam waktu per 1 detik. Dalam ilmu elektroniknya, frekuensi diartikan sebagai jumlah gelombang listrik yang dihasilkan tiap detik. Tiap detik frekuensi itu. Jenis-jenis frekuensi. Jenis frekuensi itu terbagi di atas 2 jenis. Yang pertama, frekuensi radio, di mana frekuensi radio ini memiliki frekuensi antara 30 Hz sampai 3000 kHz. Nah, terus frekuensi audio. Nah, frekuensi audio ini seperti frekuensi yang bisa didengar oleh manusia antara 20 Hz sampai 20.000 kHz. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa dimengerti oleh saudara Alia. Ya. Baik, sekian materi dari kami. Kami ucapkan terima kasih. Semoga dapat dimengerti. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelar dulu.